Hai teman-teman, hari ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan dari Tante Vera. Anak-anak, kadangkala mungkin kalian merasa kecewa terhadap perbuatan seseorang. Tetapi Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menolong, termasuk orang-orang yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Tante pernah cerita tentang Abram dan Lot. Bagaimana Lot memilih yang terbaik untuk dia. Dan dia membiarkan pamannya mendapat istilahnya sisa ya. Padahal gak boleh begitu. Harusnya kan kita memberi kesempatan kepada orang tua. Pembantu-pembantu Lot yang bertengkar dengan pembantu-pembantu Abram, harusnya Lot menasehati pembantu-pembantunya, gak boleh bertengkar, itu om saya. Tetapi ternyata Abram tidak menyimpan kekecewaan terhadap Lot. Ketika Lot sudah tinggal di Sodom, di mana gembala-gembalanya menggembalakan dengan bebas di luar Sodom, yang taman tanahnya ya, tanahnya itu subur, ada banyak rumput untuk ternak mereka. Tetapi pada satu kali negeri Sodom itu diserang. Kenapa? Karena Raja Sodom bersama dengan teman-temannya raja-raja di sekitar situ yang ada di bawah jajahan Raja Kedorlaomer itu memberontak. Jadi Raja Kedorlaomer ini dia datang untuk serang Sodom. Dan seluruh rakyat ditaklukkan. Diangkutlah kekayaan orang-orang Sodom ini oleh Raja Kedorlaomer, termasuk kekayaan Lot. Tapi bukan hanya kekayaan yang dibawa, tetapi Lot, keluarganya, pembantu-pembantunya semua diangkut sebagai tawanan oleh Raja Kedorlaomer. Untung masih ada orang yang selamat. Dia lari pergi memberitahukan kepada Abram. Dia katakan, Pak Abram, keponakan Bapak itu ditangkap karena Raja Kedorlaomer mengalahkan Raja Sodom dan sekitarnya. Jadi Lot juga turut dibawa. Waduh, Abram waktu dengar keponakannya ditangkap, harta keponakannya dibawa, cepat-cepat Abram bilang kepada pembantu-pembantunya, kumpul semua orang-orang yang bisa berperang. Karena apa? Abram ternyata melatih juga pembantu-pembantunya untuk bisa perang. Kumpul semua, kumpul sekarang juga kita berangkat. Benar anak-anak, berangkatlah ini ya. Abram bersama pembantu-pembantunya. Biasanya cuman bawa tongkat buat jaga kambing domba. Ini mereka bawa pedang, ya, bawa senjata. Mereka kejar itu Kedorlaomer. Mereka ketemu perang. Wah, kalah Raja Kedorlaomer bersama dengan teman-teman sekutunya raja-raja yang lain. Kalah. Jadi Abram bisa membebaskan Lot. Kekayaan-kekayaan diambil. Dan semua harta Lot dikembaliin kepada Lot. Harta-harta orang-orang itu dikembaliin ke mereka sama Abram. Aduh, baik banget tuh Abram ya. Dia kembaliin. Sampai akhirnya raja-raja itu kan udah ditolong nih. Mereka gak jadi ditangkap. Mereka bilang sama Abram, oh kami persembahkan harta kami buat Bapak Abram. Enggak, kata Abram. Nggak mau, nanti saya dikira jadi kaya karena kekayaan kalian. Nggak mau. Kecuali apa yang sudah diambil oleh pembantu-pembantu saya, apa yang mereka makan. Ya kan mereka capek habis perang ya. Itu biarin aja. Waduh, mereka sangat berterima kasih.
Abram menolong Lot. Abram cepat-cepat menolong ketika tahu Lot dalam keadaan susah. Abram tidak menyimpan marah, dendam kepada Lot. Dia mau menolong Lot ketika Lot dalam keadaan susah. Anak-anak, mari kita ambil hal yang baik dari kehidupan Abram. Dia mau mengampuni, dia mengasihi, bahkan dia mau menolong ketika Lot dalam keadaan sulit, ya, dalam kesusahan. Bagaimana dengan kalian? Kalau lihat ada teman yang biasanya ngeselin kalian, yang biasa ngejek kalian, kalau teman kalian itu dalam keadaan sulit, apa kalian akan bilang syukur, kapok, tahu rasa? Mau begitu atau mau seperti Abram? Tante berharap kalian bersikap seperti Abram. Walaupun teman kalian itu pernah menyakiti hati kalian, tapi mari tolonglah teman kalian ketika dia sedang sulit, sehingga orang lain bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Kasih Tuhan Yesus membuat kalian sanggup untuk mengampuni dan menolong orang lain, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kalian, dan kalian akan menikmati berkat yang luar biasa yang disiapkan Tuhan untuk kalian. 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Efesus 4 ayat 2b, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami Tuhan hati yang mau menolong orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.